tradisi warangan alami khusus keris pusaka berkelas. Mewarangi keris pusaka ini butuh prosesi step by step, antara lain yaitu penetralan, pemutihan, pewarangan. Selesai itu, baru penjamasan. Dengan proses tersebut tentu membutuhkan waktu yang lumayan lama, jika menggunakan cara alami sistem tradisional keraton ini, yakni menggunakan teknik mangkukusuman. Seseorang mungkin bertanya apa bedanya dengan warangan cara alami dengan yang pada umumnya. Yang membedakan cuma media dan bahannya, serta tekniknya. Jika bicara warangan tentu sama dengan batu warangan. Cuma bedanya pada kadar asam rendah dan tinggi. Cara tradisional, media air perasan jeruk murni sebagai penyetelan agar bibit warangan fresh, agar kadar asam rendah terjaga. Hanya untuk menaikkan material atau pamor. Ada yang tanya mengapa perlu penetralan. Ini untuk menghapus dan menghilangkan warangan lama, jadi perlu dinetralkan. Setelah netral baru tahap mutih yang direndam air kelapa. Pada tahap mutih ini memakan banyak waktu, butuh beberapa hari atau minggu tergantung kondisi bilah pusakanya. Selesai tahap ini perlu dibersihkan dan dikeringkan. Selesai itu, baru tahap mewarangi. Untuk mewarangi seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu menggunakan kadar asam rendah. Cara ini memang jika dilihat saat selesai mewarangi terlihat biasa saja. Bahkan setelah penjamasan dibungkus plastik. Mengapa harus dibungkus plastik? Ini tujuannya agar kadar minyak meresap dan material makin muncul dan guratan pamor keluar. Untuk mendapat hasil warangan alami makin lama makin bagus, jadi kondisi pusaka terjaga keawetannya. Tak heran jika warangan tradisional keraton ini kurang diminati, sebab tidak langsung bior. Cara ini juga lebih mahal dan sabar prosesinya. Berbeda dengan warangan pada umumnya, ditunggu sambil ngopi bisa jadi. Sebab sistem Damaskus memang cepat langsung bikin ngebior. Ini cocok untuk keris kamadikan atau bakulan. Untuk keris koleksi tidak disarankan menggunakan teknik Damaskus ini. Pengalaman yang berbicara dan waktu yang membuktikan. Jika bicara warangan, jika asal ngebior kami jelas bisa, tetapi untuk edukasi tentu kami sarankan. Kembali pada cara alami yang sudah terbukti secara turun-temurun, logikanya secara dihitung cara matematika, kalau keris mahal, masak perawatan asal-asalan, dan jika keris kedepannya rusak atau korosi, apa itu keuntungan, apa kerugian? Keris mahal tentu perawatan juga disesuaikan kualitas barangnya. Tak heran jika cara tradisional ini sampai detik ini tetap dipakai di keraton baik Jogja atau Solo, sebab keris bagus. Tentu perawatan harus benar dan ditangani seseorang yang mengetahui teknik warangan sesuai tradisi yang benar. Tentu harus di tangan ahlinya. Sesuatu yang sinengker kini Omah Keris Salatiga hadir sebagai tempat edukasi dan memberikan layanan warangan alami. Melayani khusus untuk kolektor, pejabat, dan orang yang mengetahui apa itu warangan alami teknik mangkukusuman. Salam budaya Tosan Aji.